Impressive, Dragon Warrior. What's your plan? Honestly, I didn't think I'd make it this far. How? Stop. Monkey! Halo Rebahanis dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Nice. Gimana nih kabarnya di masa pandemi? Semoga kita terhindar dari virus ini ya. Tetap jaga kesehatan, pakai maskernya jika keluar rumah. Oh ya, di video kali ini saya akan ngisahin film nih. Film Kung Fu Panda 2 yang rilis pada tahun 2011. Ini film sudah lama rilis ya. Barangkali Rebahanis belum ada yang nonton, jadi mau kita ceritakan. Nah, buat yang udah nonton, bisa juga nih buat sekadar flashback. Yuk simak videonya. Dikisahkan pada zaman dahulu, di negeri Cina kuno di kota Gongmen, di mana burung merak yang memerintah di kota tersebut, terlihat rakyatnya hidup bahagia. Di mana mereka telah menemukan kembang api. Akan tetapi, anak raja yaitu Lo Chen melihat kekuatan gelap dalam kembang api. Melihat hal tersebut, sang raja menemui Brahma. Dia meramalkan jika Shen terus berjalan di kegelapan, maka ia akan dikalahkan oleh kesatria hitam dan putih. Shen pun pergi untuk merubah ramalan tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh kaum panda yang tak berdosa. Shen pun kembali dengan penuh kebanggaan, tapi di wajah mereka ia hanya melihat ketakutan. Dia diusir dari kerajaan untuk selamanya, tapi Shen akan bersumpah untuk membalas dendam. Suatu hari dia akan kembali dan seluruh Cina akan bertekuk lutut di kakinya. Adegan beralih di suatu tempat di mana anak buah Shen sedang mengerjakan sesuatu. Entah apa itu, mereka kehabisan bahan bakunya, di mana mereka harus mencari lagi bahan baku sebanyak mungkin. Dan film pun dimulai. Diawali dengan adegan di mana Po sedang memecahkan rekor terbarunya dengan memasukkan 40 bakpao ke dalam mulutnya. Setelah memecahkan rekor terbarunya, lalu Po menemui Master Shifu ke sebuah tempat, di mana terlihat Master Shifu sedang konsen bermeditasi, bermaksud untuk membuat kedamaian di dalam batinnya. Di mana latihan kedamaian batin ini merupakan salah satu ajaran terakhir dari Master Oogway. Melihat gerakan tersebut, dikatakan oleh Master Shifu bahwa untuk mencapai kedamaian batin ini, beberapa memilih meditasi selama 50 tahun tanpa sedikit pun makan dan minum, atau sebagian menemukan melalui sakit dan penderitaan, seperti yang terjadi padaku, kata Master Shifu. Dan menyuruh Po untuk belajar kedamaian batin, karena ini merupakan latihan berikutnya untuk Po. Di saat latihan yang diajarkan Master Shifu, tiba-tiba datang Tigris mengabarkan bahwa para bandit mendatangi sebuah desa. Bermaksud untuk mencegah para bandit tersebut, Po dan Tigris segera ke desa tersebut. Dan penuh semangat dan tanpa cangcing song, mereka langsung menuju ke TKP. Dan ternyata yang dimaksud dengan bandit tadi merupakan anak buah dari Shen, di mana mereka ingin mencuri bahan baku yang terbuat dari logam, seperti terlihat di awal kisah film tadi, di mana mereka kehabisan bahan baku logam yang nantinya mereka gunakan untuk membuat sesuatu. Dan ini masih tanda tanya, apa yang mereka buat. Para bandit pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Po dan teman-teman. Ketika ingin menghajar bandit yang terakhir, Po melihat tanda di bahu kanan bandit tersebut, di mana dia melihat masa kelam di waktu kecilnya. Seketika pun Po jatuh dan tak bisa menghindar dari pukulan bandit tersebut. Para bandit pun segera kabur dan membawa beberapa logam yang dapat diambil. Penasaran akan hal tersebut, Po langsung menemui sang ayah dan bertanya asal-usul dia menemukan dirinya. Sang ayah tadinya tidak ingin mau menjelaskan tentang yang sebenarnya, namun akhirnya dia menjelaskan bahwa dia menemukan Po waktu kecil di sebuah keranjang yang terisi sayur-sayuran di dekat rumahnya. Karena kasihan dan melihat tidak ada satupun orang yang berada di tempat tersebut, akhirnya Po kecil dibawa pulang ke rumah.
Karena tingkahnya yang lucu, akhirnya sang ayah ingin merawat Po. Dari dimandikan, diberi makan sampai sekarang. Adegan beralih di mana terlihat Sen menerobos masuk dan ingin mengambil alih kota Gongmen milik ayahnya yang sekarang berada di bawah pengawasan Dewan Master. Terlihat Kung Fu Sen tidak bisa menandingi Kung Fu mereka. Akan tetapi Sen sudah menyiapkan senjata rahasia di mana ia dapat dengan mudah memenangkan perkelahian tersebut. Kabar kota Gongmen telah dikuasai oleh Sen tersebut sampai kepada Master Shifu, Po, dan teman-temannya. Dikatakan bahwa Sen menciptakan senjata di mana senjata tersebut bernafaskan api dan memuntahkan logam. Untuk itu, Sen harus dihentikan agar Kung Fu tidak akan berakhir untuk selamanya. Untuk itulah, Po dan teman-teman ditugaskan untuk menghancurkan senjata tersebut dan memberi pelajaran kepada Sen. Sebelum pergi, Po bertanya kepada Master Shifu, bagaimana bisa Kung Fu menghentikan sesuatu yang bisa menghentikan Kung Fu? Dijawab oleh Master Shifu dengan kedamaian batin. Malam pun tiba. Di sebuah perahu yang berlayar, Po terbangun dari mimpinya tentang orang tuanya. Berniat mencari udara segar keluar, Po berlatih kedamaian batin. Akan tetapi, tidak bisa berkonsentrasi. Melihat hal tersebut, Tigris dan teman-temannya membantu agar Po dapat bisa berkonsentrasi kembali. Adegan beralih di kota Gongmen, di mana Sen sedang menempatkan senjata rahasianya. Sen meminta peramal untuk meramalkan dirinya, akan tetapi ramalan sang peramal pun tidak berubah. Sen akan dikalahkan oleh kesatria hitam dan putih. Sen tidak mempercayai akan ramalan dan menyebut itu mustahil, karena senjata yang dibuat tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tiba-tiba, anak buah Sen mengabarkan bahwa dia melihat kesatria panda sedang memasuki wilayah kota Gongmen. Sen pun menyuruh menangkapnya hidup-hidup. Terlihat Po dan teman-teman sedang menyusup dan masuk dengan memakai pakaian barongsai. Melihat mencurigakan, anak buah Sen pun mengajar barongsai tersebut. Sebagian anak buah Sen dapat dihajar oleh mereka, sampai di mana mereka terpojok dan masih sempat melarikan diri. Di saat mereka melarikan diri dari kejaran anak buah Sen, tanpa disadari mereka menemukan penjara Gongmen. Dan ternyata kabar mengenai Master Crouch dan Master Ox yang sebelumnya dikalahkan oleh Sen benar masih hidup. Po menemukan mereka masih hidup dalam penjara. Ketika Po mau membebaskan mereka, mereka menolak dengan beralasan bahwa Kung Fu sudah mati dan mereka tidak bisa melawan Sen dengan senjata menakutkan yang bisa membunuh mereka kapan saja. Mendengar hal tersebut, Po kecewa dan mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Tiba-tiba anak buah Sen datang dan perkelahian terjadi. Namun, ada satu anak buah Sen yang lari, berniat mau mengejar, tetapi malah dijebak oleh anak buah Sen yang sudah berada di tempat tersebut dengan jumlah yang banyak. Karena terpojok, Po berniat menyerahkan diri, bermaksud agar bisa bertemu Sen secara langsung. Saat bertemu, Po langsung menghancurkan senjata milik Sen. Akan tetapi, senjata yang dihancurkan hanyalah pajangan, dan senjata yang sebenarnya ialah yang berada di sampingnya. Dengan sigap mereka pun melepaskan berubah dan menghancurkan senjata yang sebenarnya. Alangkah terkejutnya, senjata rahasia Sen bukan hanya satu, melainkan lebih banyak lagi. Ketika perkelahian terjadi, Po terkena senjata milik Sen dan terlempar jauh ke sungai. Seseorang menolong dan mengobati Po, dan ternyata orang itu ialah peramal tua. Melihat sekeliling yang tak asing bagi Po, ternyata tempat ini merupakan tempat kelahiran bagi Po dan kedua orang tuanya. Sampai di mana Sen dan anak buahnya menghancurkan tempat tersebut dan memburu kaum panda. Berniat membuat kedamaian batin, teringat akan latihan dari Master Shifu. Untuk itu, Po mulai mengendalikan kedamaian batin tersebut. Adegan beralih di mana teman-teman Po sedang terikat di tiang sebuah kapal. Terlihat di mana setiap kapal sudah ada senjatanya. Berniat mau membebaskan teman-teman, Po akhirnya menemui cara untuk membebaskannya, yaitu ketika Po mau ditembak, Po langsung meluncat ke kapal yang lain, sehingga
anak buah Sen tidak akan menembak lantaran akan membuat kapalnya rusak. Tak disangka, Master Ox dan Master Roach yang tadinya berada di penjara sekarang ikut membantu lantaran diyakinkan oleh Master Shifu. Di saat mau memblokir jalan agar anak buah Sen tidak bisa lewat, Sen pun menembakkan senjata ke arah Po, namun dihalangi oleh Tigress. Seketika pun Po dan teman-teman terpental jauh. Melihat Master Shifu dan teman-temannya sudah terluka, Po seketika mengingat akan kedamaian batin yang diajarkan Master Shifu. Mencoba lebih berkonsentrasi, akhirnya Po dapat mengendalikan tembakan tertuju kepadanya. Satu persatu kapal hancur akibat senjata yang Po arahkan. Sampai kepada kapal milik Sen pun akhirnya hancur. Sen tak percaya melihat senjata yang dia miliki akhirnya hancur dengan mudah oleh Po. Sen bertanya, "Mengapa kau bisa mengendalikan kedamaian batin, padahal kau sudah tahu bahwa aku membunuh orang tuamu dan memberi luka kepada hidupmu?" Dijawab oleh Po, "Kau harus melepaskan bekas lukanya di masa lalu, karena itu tidak penting lagi, dan kau harus memilih apa yang sekarang." Namun, Sen menolak perkataan Po dan ingin membunuhnya. Di saat perkelahian terjadi, tanpa disangka senjata milik Sen terjatuh dan mengenai dirinya. Sen pun meninggal. Terlihat keceriaan di wajah Po dan teman-teman. "Tampaknya kau sudah menemukan kedamaian batin di usia yang begitu muda," kata Master Shifu. Dijawab oleh Po, "Karena aku punya guru yang hebat." Adegan beralih di suatu tempat. Berkata seekor panda bahwa anakku masih hidup. Firasat seorang ayah terhadap anaknya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Oh ya, kami segenap kru bertugas mohon maaf jika dalam penyajiannya terdapat kekurangan, dikarenakan ini merupakan konten perdana alur cerita. Mohon kritik sarannya ya, agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi.